Seorang perempuan berusia 49 tahun datang ke IGD dibawa oleh keluarganya karena gelisah. Anamnesis pasien dengan autoanamnesis. Pasien wanita dewasa hijau sesuai usia memakai daster kuning dan sandal berwarna biru dengan rambut berwarna hitam sembilan kuning terlukai tampak sedang tiduran di tempat tidur. Pasien sesekali terbangun dari tidurnya dan bergegas ingin segera beranjak dari tempat tidurnya. Pasien bisa dipersuasi untuk duduk kembali di tempat tidur pasien. Pasien tidak membalas salam dan sapa pemeriksa. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Arsya. Nama ibunya siapa? Ini. Oke, baik Ibu Tini. Saya lengkapi dulu ya data-datanya, tidak usah khawatir. Data-data dan pembicaraan serta hasil pemeriksaan nanti akan terjamin kerahasiaannya. Untuk identitas pasien, namanya Tini, usia 49 tahun, alamat Surabaya, suku Jawa, agama Islam, pendidikan lulus SD, SMP tidak lulus, pekerjaannya pemilik toko, menjual makanan dan minuman ringan di depan rumah. Marital statusnya menikah, status keluarganya anak pertama dan 3 saudara. Autoanamnesa, pasien bangun dari tempat tidur dan ke kamar mandi. Saat ini Ibu Tini dengan siapa? Suami. Sekarang pagi, siang, sore atau malam? Terus jam berapa? Jam 4 subuh. Oke, saat ini Bu Tini ada di mana sih Bu? Nggak tahu. Oke, ada yang bisa dibantu nggak Bu? Saya lagi emosi. Siapa yang buat emosi Bu? Nggak tahu. Sekarang orang yang bikin saya emosi nggak ada. Nggak tahu ya Bu, kenapa kok bisa emosi Bu? Saya emosi, sedih juga. Semua adik kakak saya nggak ada yang merawat ayah saya yang sakit. Kemudian pasien menangis di tempat tidur dan bangun dan ingin ke kamar mandi. Lalu pasien kembali duduk di tempat tidur. Bu, ini kok dia Udah, gimana jalan? langsung aja nggak sih? Langsung kamu tanya aja nggak sih sekarang ngapain? Baik Bu, sekarang apa yang Ibu pikirkan? Saya tuh mikirin apa ya, semua orang tuh jahat sama saya gitu kan. Saya tuh udah ngelakuin semua buat orang lain. Saya tuh gak pernah melakukan perbuatan jahat ke orang lain. Semua orang kayak benci sama saya, gak ada yang suka sama saya. Semua orang gak ada lagi yang peduli sama saya, sama papa saya yang sakit. Semua orang tuh jahat. Kemudian pasien bangkit dari tempat tidur dan mau ke kamar mandi lagi. Kemudian pasien kembali lagi. Nah, untuk saat ini apa yang Ibu rasakan? Gak tahu, saya pusing, udah gak bisa mikir. Mungkin bisa dijelaskan Bu, pusingnya di bagian mana, terus gimana rasanya, dari kapan? Tuh pokoknya pusing dok, cepet-cepet. Gimana dok? Gak bisa mikir ini. Apakah akhir-akhir ini Ibu mendengar suara-suara yang berbisik ke telinganya Ibu? Iya. Sejak kapan itu Ibu? Ya sekitar semingguan gitu. Oke, untuk bisik-bisiknya apa yang dikatakan? Kira-kira. Astagfirullah diulang-ulang gitu kan. Nah, apakah Ibu mendengar suara lain, misalkan minta melakukan sesuatu mungkin? Gak ada akhir-akhir ini, tapi saya sering ketemu kakek saya gitu, dia naik kereta kuda. Terus kemarin juga ketemu sama Mbah Bandi. Mbak Bandi, siapa itu Bu? Tetangga saya. Kemudian pasien memeluk suaminya. Bu, saya lapar, dulu ya, mau makan. Baik Bu, silakan. Selanjutnya heteroanamnesis ke suami pasien. Suami pasien mengatakan, aku yang baca nih. Iyalah, Oke. masa gue? Suami pasien mengatakan pasien sulit tidur sejak 1 bulan ini. Pasien baru bisa tidur jika di atas jam 11 malam. Keluhan sulit tidur memberat sejak 1 minggu ini. Awalnya dikarenakan sempat cekcok dengan kakak tirinya. Seminggu kemarin, pasien menasihati keponakannya yang nakal, tetapi ibunya atau kakak tiri pasien tersebut malah memarahi balik dan mengatakan bahwa pasien tidak berhak dan tidak pantas untuk menasihati orang karena pasien memiliki gangguan jiwa. Setelah itu, pasien mulai memberat, pasien lebih sulit tidur, selalu tidur di atas jam 12. Jika belum tidur, pasien mondar-mandir di dalam rumah sambil mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, seperti beres-beres, lalu sedang bersih atau merapikan barang dagangannya. Pasien juga seminggu ini sudah menjadi mudah marah dan sering ngomel, terutama bila ada hal yang diinginkan tidak dipenuhi atau hal yang tidak sesuai dengan inginnya. Pasien juga gampang sedih, menangis, tetapi juga cepat tertawa-tawa sendiri. Seminggu ini pasien sering belanja
hal yang tidak terlalu penting, dan terkadang meminta barang-barang mewah dan ingin membeli mobil baru. Dan jika memiliki uang, uangnya akan dibagikan ke orang sekitar dan dibelanjakan. Ketika ditanyakan tentang pasien yang melihat sosok pribadi, keluarga mengatakan bahwa itu adalah tetangga yang baru saja meninggal. Suatu suami mengatakan pasien memang bekerja di tokonya sendiri sebagai penjual, dan sehari-hari pasien bekerja tanpa dibantu orang lain, hanya dibantu dalam hal angkat-angkat saja. Suami pasien mengatakan pasien tetap bisa bekerja dan menjadi ibu rumah tangga dengan cukup baik. Sebelumnya, pasien adalah tipe orang yang periang, selalu ceria dan terbuka bila ada masalah kepada suaminya. Untuk riwayat psikiatri sebelumnya, pasien pertama kali mengalami gangguan jiwa tahun 1993, saat itu umur 18 tahun. Tidak pernah diperiksa ataupun opname. Pertama kali periksa dan opname di tahun 1995, opname yang kedua 1997, dan terakhir opname tahun 2008. Setelah opname terakhir, pasien hanya kontrol 2 kali dan menghentikan minum obat karena menurut pasien dan keluarganya sudah sehat dan kembali seperti semula. Di antara periode opname, kondisi pasiennya baik, bisa bekerja seperti biasa, dan tidak ada gangguan relasi dengan orang lain. Untuk riwayat medis tidak ditemukan, riwayat penyakit keluarga juga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Riwayat keluarganya, pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan ibunya adalah istri kedua. Hubungan dengan adik kandungnya dirasa kurang akur, hubungan dengan kakak tirinya juga kurang akur. Pasien pernah menikah dan memiliki 1 anak, dan saat ini pasien juga memiliki 1 anak dari pernikahan keduanya. Riwayat kelahirannya dibantu oleh bidan dan lahir di rumah spontan tanpa kelainan. Kemudian riwayat tumbuh kembangnya pasien tumbuh layaknya pada orang pada umumnya. Riwayat pendidikan, pasien tidak lulus SMP, pasien bukan pernah putus sekolah. Riwayat pekerjaan, pasien bekerja sehari-hari menjadi penjual di tokonya. Riwayat sosial, pasien memiliki banyak teman, dan pasien sangat aktif berinteraksi dengan tetangga. Riwayat nafsunya tidak didapatkan, dan riwayat agamanya Islam dan beribadah. Pemeriksaan fisik, status intrinsik. Untuk tanda-tanda vital, tensi 101/99, yaitu hipertensi, nadi 109 kali per menit, suhu 36,8 derajat, respiration rate 18 kali, SpO2 99%, hasil lab leukositnya terdapat leukositosis dan lain-lain dalam batas normal. Untuk status neurologinya, GCS 456, kaku duduk negatif. Status pemeriksaan psikiatri, kesan umumnya pasien perempuan dewasa, kesan perawatan kurang, tampak gelisah dan kooperatif. Kesadaran CA berubah, kontaknya positif, verbal irrelevant, kurang lancar. Orientasinya waktu dan orang baik namun disorientasi tampak. Lalu MA-nya labil, PW-nya non-realistik, incoherent, preokupasi terhadap keluarganya, persepsinya halusinasi auditorik, halusinasi visual, kemampuan menurun, dan psikomotornya meningkat. Untuk diagnosis multiaksial, pada aksis 1 yaitu gangguan afektif bipolar, PEC ini campuran F31 dengan gangguan skizoafektif, tipe campuran. Untuk aksis 2-nya mengarah ke borderline, aksis 3-nya leukositosis dan hipertensi, aksis 4-nya masalah dengan primary support group, aksis 5-nya GAF scale-nya saat ini 30, dan GAF scale terbaik 1 tahun adalah 70. Baik, untuk wawancara psikiatri psikotik dapat diakhiri. Terima kasih.